Jadi saat ini bersama Kak Ade, kita akan kembali dengan materi tes wawasan kebangsaan, di mana dengan topik upaya membentuk kemerdekaan. Nah, berbicara mengenai topik upaya membentuk kemerdekaan, dia diawali dengan adanya janji kemerdekaan oleh Jepang yang disampaikan melalui Perdana Menteri Jepang yang bernama Perdana Menteri Koiso Kuniaki, di mana janji tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri tersebut pada tanggal 9 September tahun 1944. Nah, jadi Jepang mengutarakan janji kemerdekaan tersebut kepada pihak Indonesia adalah semata-mata untuk menarik simpatik masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia mau menerima kedatangan Jepang ke Indonesia, seperti itu. Nah, lalu sebagai wujud nyata dari janji kemerdekaan yang disampaikan Jepang tersebut, maka Jepang mengusulkan untuk membentuk organisasi BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, tentunya adik-adik sekalian tidak asing lagi dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai ya. Nah, BPUPKI tersebut dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei tahun 1945, di mana dia berketepatan dilantik 1 hari sebelum sidang pertama BPUPKI. Nah, sidang pertama BPUPKI itu apa ya? Nah, nanti kita akan baca lebih dalam lagi. Terlebih dahulu kita harus kaji dulu bagaimana komposisi BPUPKI pada saat itu. Nah, berbicara mengenai komposisi BPUPKI ya, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang merupakan pihak dari Indonesia. Nah, wakilnya ya ada 2 orang. Yang pertama Raden Panji Suroso yang merupakan perwakilan dari pihak Indonesia, dan ada Ichibanase Yoshio yang merupakan perwakilan dari pihak Jepang. Nah, yang berikutnya mengenai keanggotaan BPUPKI. Ya, berbicara mengenai keanggotaan BPUPKI, ya terdapat 67 orang, di mana komposisinya 60 orang Indonesia, 7 orang Jepang, dan 6 anggota tambahan. Nah, jadi dia dikatakan 6 anggota tambahan karena anggotanya tersebut ya dimasukkan oleh orang Indonesia terhadap organisasi tersebut secara diam-diam dan tidak diketahui oleh Jepang. Makanya dia dinamakan sebagai anggota tambahan, seperti itu dia. Oke, baik adik-adik, kita lanjut ke sidang pertama BPUPKI. Nah, jadi seperti kita lihat, sidang pertama BPUPKI ini dilakukan tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, mendengar kata 1 Juni tahun 1945, tentu saja adik-adik sudah tidak asing karena setiap tanggal tersebut kita memperingati satu hari nasional yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, apa itu? Nah, nanti kita akan kaji lebih lanjut lagi. Nah, jadi dalam sidang pertama BPUPKI ini, ya, dulu para tokoh-tokoh kita itu ya merumuskan yang namanya dasar negara. Merumuskan dasar negara dalam arti pada saat itulah mereka bekerja untuk membentuk suatu dasar negara yang pada akhirnya diberikan nama menjadi Pancasila. Nah, jadi ceritanya itu ya ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu mengemukakan pendapatnya tanggal 29 Mei, tepat di hari pertama sidang BPUPKI. Nah, yang kedua ada dia Mr. Supomo. Mr. Supomo mengemukakan pendapatnya tanggal 31 Mei ya, di hari ketiga mereka bersidang. Nah, yang berikutnya ada rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno ya pertanggal 1 Juni. Nah, jadi pada tanggal 1 Juni ini di saat mereka bersidang, nah ternyata apa yang dikemukakan Soekarno itu ya diterima oleh para tokoh lainnya, tetapi dengan syarat harus dilakukan yang namanya perbaikan. Nah, jadi Bapak Soekarno ini nggak hanya memberikan gagasannya mengenai rumusan dasar negara saja, tetapi yang istimewanya, Soekarno pada masa itu memberikan nama rumusan dasar negaranya dengan nama Pancasila. Pancasila yang diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantulak ya. Nah, Panca artinya 5, Sila artinya ada dasar. Nah, itu dia. Nah, selain Pancasila, Soekarno juga mengemukakan gagasannya yang diberi nama dengan Trisila. Tri ini artinya 3, Sila artinya dasar, berarti 3 dasar. Ya, yang terdiri dari sosionasionalis, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Nah, yang berikutnya Soekarno juga mengemukakan rumusannya yang dinamai dengan nama Eka Sila. Eka itu artinya 1, Sila artinya dasar, berarti 1 dasar, di mana yang berisi
mengenai gotong royong. Jadi adik-adik sekalian ingat, nah kenapa gotong royong? Karena menurut Soekarno, gotong royong itu dapat dijadikan sebagai ciri khas utama bangsa Indonesia. Kenapa? Nah, karena gotong royong itu artinya ya melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu seperti yang para tokoh kita lakukan, tapi tanpa mengharapkan imbalan. Nah, jadi nggak salah kalau para tokoh kita itu kita sebut sebagai ya para pahlawan yang telah rela berjuang mengorbankan waktu dan pikirannya untuk membentuk dasar negara kita. Nah, adik-adik sampai sini bisa dipahami ya. Oke, adik-adik kita lanjutkan ke pembentukan panitia 8. Nah, jadi adik-adik ceritanya sembari tokoh-tokoh kita menunggu sidang kedua BPUPKI, nah para tokoh kita itu pernah bersidang tanpa sepengetahuan oleh Jepang, di mana mereka membentuk sebuah panitia yang disebut dengan panitia 8. Nah, jadi panitia 8 ini ya terdiri dari 8 anggota, di mana anggotanya terdiri dari Soekarno, Hatta, A.A. Maramis, Muhammad Yamin, Otto Iskandar-Dinata, Sutarjo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Wahid Hasyim. Nah, panitia 8 ini adik-adik ya, mereka dibagi menjadi dua golongan. Nah, Soekarno, Hatta, A.A. Maramis, Yamin, dan Otto Iskandar-Dinata dan Sutarjo, mereka ini merupakan golongan anggota yang dimasukkan kepada golongan kebangsaan. Nah, yang dua orang lagi, Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim, ya mereka ini merupakan golongan Islam. Nah, jadi adik-adik, nah ceritanya karena mereka ini kemarin dibagi menjadi dua golongan dan mereka tidak sepaham, maka akhirnya mereka memutuskan untuk bubar dan membentuk sebuah panitia yang baru yang dinamakan dengan Panitia 9. Nah, gitu dia. Nah, Panitia 9 ini ya, dia beranggotakan 9 orang yang terdiri dari ya Soekarno, Hatta, Maramis, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abi Kusno Cokrosuroso, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, dan Wahid Hasyim. Nah, jadi karena kebetulan anggota Panitia 9 ini sudah sepaham, akhirnya Panitia 9 ini berhasil untuk membentuk sebuah piagam yang kita sebut selama ini sebagai Piagam Jakarta yang berhasil mereka rumuskan tanggal 22 Juni. Ya, jadi Piagam Jakarta ini isinya sama dengan isi seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang, tetapi cuma yang membedakan itu adalah sila pertamanya. Nah, kalau di Piagam Jakarta, sila pertamanya itu dia yang berisikan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kalau di pembukaan UUD yang sekarang kan isinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi isi sila pertamanya itu diubah semata-mata karena memang para pendiri bangsa kita itu dulu mengemban yang namanya komitmen persatuan. Gitu dia. Nah, oke adik-adik, kita lanjut ya ke sidang kedua BPUPKI. Nah, berbicara mengenai sidang kedua BPUPKI, ya, sidang kedua BPUPKI ini dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli 1945. Nah, di mana adik-adik pada saat itu mereka melakukan sidang, mereka membahas 3 hal. Yang pertama, pada saat itu mereka membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar, terus membicarakan mengenai perekonomian, lalu membicarakan mengenai pembela tanah air. Nah, jadi adik-adik, para tokoh kita dahulu dalam melakukan sidang kedua BPUPKI ini mereka membagi tugasnya lagi untuk merumuskan UUD ditanggung-jawabi oleh Soekarno. Membahas mengenai perekonomian diserahkan kepada Muhammad Hatta. Makanya nggak heran kalau misalnya Muhammad Hatta itu disebut sebagai bapak koperasi karena pada awalnya dulu Muhammad Hatta lah yang membahas mengenai bagaimana perekonomian Indonesia. Nah, yang berikutnya ada dia pembela tanah air. Jadi pembela tanah air ini dia identik dengan yang namanya Tentara Indonesia bagian pertahanan dan keamanan negara, di mana saat itu diberikan tanggung jawab kepada Adi Kusno Cokrosuroso. Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik. Kakak lanjut ya. Nah, yang berikutnya, pada tanggal 11 Juli satu hari setelah sidang kedua BPUPKI tanggal 11 Juli dibentuk yang namanya sebuah panitia kecil yang diketuai oleh Mr. Supomo. Diketuai oleh Mr. Supomo. Jadi Mr. Supomo ini melakukan sidang
bersama 6 anggota lainnya ya pada tanggal 14 Juli, di mana pada tanggal 14 Juli tersebut mereka menghasilkan 3 hasil sidang. Ya, hasil sidangnya apa? Yang pertama, ya, hasil sidangnya itu dia yang pertama adanya pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua batang tubuh, yang ketiga ada dia pembukaan. Oke. Nah, lalu makanya karena Mr. Sumono tanggal 14 Juli setelah selesai untuk menghasilkan hasil ketiga sidang ini, maka ya Jepang merasa kalau Indonesia itu terlalu cepat untuk menyelesaikan hal-hal ya yang diperlukan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya tanggalnya itu kan dia 10 sampai 17 Juli, sementara tanggal 14 semuanya sudah selesai. Nah, di satu sisi Jepang inginnya Indonesia itu masih harus lebih lama lagi merdeka, sampai nanti tentara kita yang dilatih oleh pihak Jepang itu bisa dibawa untuk berperang dalam perang Asia Pasifik. Nah, seperti itu dia. Nah, maka Jepang itu mencari yang namanya cara yang lain, bagaimana caranya agar Indonesia supaya lama untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, jadi Jepang itu meminta kepada pihak Indonesia supaya BPUPKI diubah menjadi sebuah organisasi yang baru namanya PPKI, atau yang biasa adik-adik dengar dengan nama Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, jadi adik-adik, pembubaran BPUPKI bersamaan juga dengan hari pembentukan PPKI. Nah, di mana PPKI ini dia dibentuk tanggal 7 Agustus tahun 1945 dan dilantik tanggal 9 Agustus tahun 1945. Nah, kalau adik-adik ingat, PPKI-nya itu dia terdiri dari yang namanya 21 orang anggota ditambah dengan 6 anggota tambahan. Oke, sampai di sini. Nah, kita akan bahas mengenai hasil sidang PPKI. Nah, jadi adik-adik, PPKI itu pernah melakukan sidang sebanyak 3 kali. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi sidang PPKI yang pertama itu dilakukan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi sidang pertama itu ya, dia menghasilkan yang pertama penetapan Undang-Undang Dasar, ya. Nah, jadi penetapan Undang-Undang Dasar itu bersamaan juga dengan ditetapkannya yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, nah, dan seperti adik-adik ketahui, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat dasar negara kita yaitu Pancasila, sehingga juga dapat dikatakan bersamaan juga disahkannya secara yuridis formal dasar negara kita atau Pancasila. Oke, yang berikutnya, memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita memproklamasikan kemerdekaan ataupun saat kita telah memproklamasikan kemerdekaan kita, Indonesia itu belum memiliki yang namanya alat kelengkapan negara. Jadi mengenai alat kelengkapan negara itu sebenarnya kita lakukan di sidang PPKI. Ya, yang ketiga, membentuk KNIP sementara. Nah, di sini bisa adik-adik tandai ya, dia masih bersifat sementara. Nah, berbicara mengenai KNIP ini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi KNIP ini dulu tugasnya adalah sebagai lembaga penyelenggara negara pada masa awal kemerdekaan. Nah, untuk sidang kedua PPKI dilakukan tanggal 19 Agustus tahun 1945 ya, di mana dia menghasilkan 2 hasil sidang. Yang pertama, membentuk 12 menteri negara. Yang kedua, membentuk wilayah provinsi pertama yang terdiri dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, mungkin adik-adik bisa lihat ya. Nah, di sini dulu ya, provinsi kita itu wilayah kawasannya masih belum terbagi-bagi ya. Sumatera masih Sumatera saja. Nah, tidak seperti sekarang. Nah, contohnya Sumatera itu dia ada Sumatera Barat, Sumatera Utara ya. Kalau dulu belum dibagi-bagi, terkecuali untuk wilayah provinsi Jawa. Nah, kalau Jawa dulu sudah dibagi ya. Makanya tidak heran kalau penjajah kita itu sangat minat sekali ya untuk menguasai wilayah Jawa, karena wilayah Jawa ini merupakan wilayah yang cukup sangat strategis dan wilayah yang sangat cukup luas untuk dikuasai oleh penjajah. Nah, yang berikutnya ya, hasil sidang ketiga PPKI yang dilakukan tanggal 22 Agustus tahun 1945. Nah, hasil sidangnya yang pertama membentuk BKR. Jadi BKR ini adalah Badan Keamanan Rakyat, dalam arti dia bekerja dalam sistem pertahanan dan keamanan ya. Awalnya namanya BKR, hingga pada akhirnya tanggal 5 Oktober diubah namanya menjadi TKR. Jadi TKR itu adalah Tentara Keamanan Rakyat. Oke?
Yang berikutnya membentuk PNI. Jadi PNI ini adalah Partai Nasional Indonesia, ya, di mana PNI ini merupakan partai yang pertama sekali dibentuk pada masa awal kemerdekaan. Nah, yang ketiga menetapkan KNIP. Nah, penetapan KNIP, nah bisa ada dilihat tadi ya di sidang pertama PPKI ya ada KNIP, tetapi dia masih bersifat sementara dan penetapannya ternyata dilakukan pada sidang ketiga PPKI. Jadi adik-adik ingat, KNIP ini bertugas untuk menjadi lembaga penyelenggara negara pada masa awal kemerdekaan. Oke, baik adik-adik, kakak rasa sekian untuk pembahasan materi kita kali ini mengenai upaya membentuk kemerdekaan. Jangan lupa dikerjakan tugas di rumah dan salam pemenang.